Sekretariat Kolaborasi Indonesia atau SKI terdiri dari kelompok Anies Baswedan mengecam Ketua KPK Firly Bahuri memaksakan dugaan kasus Formula E naik penyidikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan muncul isu dipaksa menjadi tersangka. Sekretariat Jenderal SKI Raharja Waluya Jati mengungkapkan tindakan itu terlalu politis serta dinilai untuk menjegal Anies maju pada Pilpres 2024. Ia menegaskan KPK seharusnya tidak boleh terlibat dalam kompetisi politik serta tidak boleh bertindak sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu. Jati menyatakan tindakan menjadikan Anies tersangka kasus Formula E sebagai indikasi upaya pihaknya mengusung pemimpin yang mereka inginkan dalam Pilpres 2024 akan tidak mudah. Maka ia menegaskan kepada pendukung Anies agar kewaspadaan ditingkatkan dan merapatkan barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Nah, ya, tapi sebelum saya masuk ke pembahasan tentang judul ini, saya ingin melihat ada sebuah kiriman dari Umar Hasibuan, foto-foto yang menarik juga sebenarnya untuk kita simak ya. Oke, kita lihat. Ini fotonya. Sebenarnya yang ngotot penjarakan Anies Baswedan itu KPK secara lembaga atau Firly doang? Tanda tanya. Coba lihat berita di mana-mana ada baliho Firly. Ya, kita lihat di sini minimal saja di sini ada 4 baliho, 4 spanduk yang memunculkan Firly presiden, begitulah kurang lebih ya. Kami butuh presiden dari tokoh anti korupsi katanya. Saatnya pemimpin anti korupsi menjadi presiden RI. Kemudian wajah Firly. Oh, rupanya Firly berminat juga menjadi presiden nampaknya ya. Jadi kalau dari spanduk ini ya bisa kita rangkai logikanya gitu kan. Anies dijegal, Firly masuklah menjadi salah satu yang bisa dikandidatkan lah menjadi presiden. KPK singgung kerugian negara dan niat jahat di kasus Formula E. Luar biasa ini. Wakil Ketua KPK membantah ingin menargetkan Anies sebagai tersangka. Oh ya? Nah, kita lihat. Republika.co.id. KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan BPK dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni kemarin yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi belum naik lagi ya ke penyidikan. Betul, kami sudah berkoordinasi dengan BPK hari Jumat. Oh, pantas saja kita mendengar rumor antara tanggal 1 atau tanggal 2 itu akan keluar sprindik untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Itu rumor beredar di berbagai grup WA. Dan kalau ditarik dengan berita ini, saya kira masuk akal ya, karena ada koordinasi antara KPK dan BPK di hari Jumat tanggal 30 September. Jadi berarti besoknya mungkin gitu kan, dalam rumor yang berkembang itu logikanya adalah ketika sudah dicapai kesepakatan dengan KPK, ya sudah langsung saja keluarkan sprindiknya untuk pentersangkaan Anies Baswedan. Begitu ya. Alex mengatakan prinsip dalam penghitungan kerugian negara yakni saat kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi prosedur operasional standar baik di BPK maupun di KPK, maupun di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Nah, ini mulai berdalih dengan menggunakan SOP. Jadi luar biasa ya, artinya kan ini logikanya kan begini ya. Ini tidak akan dihitung kerugiannya kalau belum naik ke penyidikan. Maka dinaikkan dulu ke penyidikan biar bisa dihitung.
Nanti ini ruginya ada kerugian atau tidak, ruginya besar atau sedikit, kan kurang lebih begitu ya. Jadi ya sudah ditersangkakan saja dulu. Nah ini yang mengerikan, yang jahat dalam pandangan kami gitu ya. Alexander menjelaskan yang bertugas menentukan apakah suatu peristiwa tersebut masuk ranah pidana atau perdata tentu domain penyidik. Ini bukan domain saya gitu. Kurang lebih begitu ya. Itu domainnya sana gitu. Jadi kebaca lah ya pola-polanya. BPK hanya menghitung nilai kerugian negara dalam kasus apapun, bisa jadi perdata, administratif atau pidana. Dalam kesempatan itu ia menegaskan KPK hanya bicara tentang hukum dalam kasus Formula E tersebut. Lembaganya tidak terpengaruh dengan rumor seolah-olah mempolitisasi atau mengkriminalisasi seseorang. Sekali lagi, saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan, saya sampaikan bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka karena masih dalam proses penyelidikan. Ya kan itu emang SOP. Tadi kan sudah dijelaskan, bekerjanya akan sesuai SOP. Dia juga mengatakan kasus tersebut sudah terungkap sedikit demi sedikit. Kami sedang mempertimbangkan juga bagaimana kalau proses lidik itu kami buka saja. Supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK, ucap Alexander. Nah, ini yang menarik saya kira dari pernyataan Alexander. Dia bilang kami sedang mempertimbangkan kalau proses lidik ini saya buka saja ke masyarakat. Kenapa dipertimbangkan? Anda bicara dari tadi tentang SOP, SOP, SOP. Persoalan ini balikan lagi saja ke SOP. Atau jangan-jangan nggak ada di SOP-nya. Kalau di SOP-nya ada, kan mudah gitu. Nggak usah Anda mikir-mikir lagi untuk menyampaikan atau tidak. Kalau berdasarkan SOP harus dibuka, ya berarti buka saja. Nah, begini saja. Mudahnya begini. Saya kasih tahu Pak Alexander Marwata. Yang jadi persoalan rakyat hari ini adalah expose dari Koran Tempo. Koran Tempo membuka dengan detail proses-proses yang sedang terjadi di KPK. Yang itu mungkin harusnya rahasia. Akhirnya terbongkar atau dibongkar oleh KPK. Oleh Tempo. Kemudian, apa yang telah dibuka oleh Koran Tempo itu membukakan mata semua pihak rakyat. Oh, ternyata ada upaya-upaya, mohon maaf dalam tanda petik saya pakainya, licik ya, dari seorang Firly Bahuri untuk mendorong bawahannya untuk segera mentersangkakan. Kan intinya di situ, soal utamanya di situ pembahasan kemarin. Kan itu soalnya. Jadi tolong sekali KPK. Kalau Anda mau membantah Koran Tempo, jelaskan masalah itunya. Bukan sekedar bicara, oh kami tidak bermaksud mengkriminalisasi seseorang. Oh kami tidak pernah mentersangkakan orang yang masih dalam tahap penyelidikan. Oh itu sih normatif. Semua orang juga tahu. Yang diperlukan hari ini adalah jawaban dari Firly Bahuri atas isi dari Koran Tempo. Itu saja sederhananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.
apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi